Salam dari KRI Toda nomor lambung 631 dari Pelabuhan Pulau Bae, Bengkulu. Rute pagi ini Pulau Enggano. Dalam kondisi sedikit demam, semoga tidak terlalu mabuk walaupun harus mabuk. Rombongan sudah sampai. Lagi ngabsen nyawa. Kami ini barisan tim media, bukan tim media sih, barisan awak media gitu kan. Kebetulan kita mendapat versi untuk naik di KRI Toda. Toda. Namanya tolak bala. Oh yuk, siapnya sudah logistik. Ini kopi atau kopi? Oh kopi. Siapa tuh di jalan? Bapak. Pak Gubernur udah sampai. Mencatat mencatat Enggano, Mencatat Indonesia. jangan sampai kelewat. Masih menunggu. Jadi kita itu diminta hadir itu sebelum subuh ya, karena informasi dari Humas Pemda itu kita bertolak mungkin sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Ternyata kita bertolak itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Jadi lumayan lama sih kita menunggu. Jadi baik kru maupun penumpang itu semuanya ikut sertakan dalam apel. Jadi pendataan sekaligus mungkin pembekalan, pengetahuan, keawakan, standar lah mungkin ya. Nih, kita persiapan. Apel menunggu selesai azan. Sebelum lebih jauh, ini kita disclaimer dulu ya. Video ini kita record itu di tanggal 19 atau 20 Februari 2020. Jadi jauh sebelum pandemi Covid itu mulai menerpa Indonesia, khususnya kita di Bengkulu. Jadi memang di sini tidak nampak kan ada masker sebelumnya. Karena memang kita waktu itu belum ada kasus 01-nya Indonesia itu belum ada. Merokok karena semua sistem sensor di dalam kita masih berjalan. Jadi saya selaku Palaksa atau kalau lebih gampangnya wakilnya komandan, saya mengizinkan untuk merokok. Yang merokok silakan merokok. Kita harapkan ini kan karena Nah ini kan udah mulai ini ya, matahari udah terbit nih, kita baru persiapan untuk berangkat. Jadi memang beruntung kita waktu itu akhirnya, dan beruntung sih ya, kita akhirnya waktu itu sholat subuh di atas dek kapal ya. Ya kebetulan ada yang salah satu personel Pemda itu bawa sejadah, ini kita minjem sih, dan kita sholat di sebelah dek kapal inilah subuh. Teruskan komandan besar atas bantuan Perflo dari seluruh prajurit Lanal Bengkulu. Nah aslinya lagi ini kan aku berangkat dalam kondisi mulai demam ya. Jadi waktu itu aku minum obat anti mabuk itu 2 butir sekaligus. Apesnya itu bukan malah bisa tidur, yang ada malah aku sepanjang perjalanan yang kurang lebih 7 jam itu, yang ada malah kepala pusing, puyeng, kepala super berat, tapi nggak ngantuk, dibawa tidur nggak bisa, dan akhirnya apa? Mual itu, waduh. Jadi dari mulai lepas dari Pelabuhan Pulau Bae, keluar dari alur sampai masuk perairan Enggano itu pusing buat kepala. Jadi nggak sempat merekod video, nggak sempat menikmati perjalanan, makan pun itu 2 kali ya, ada snack dan ada makan berat itu nasi kotak, itu sama saya tersentuh sih, cuma nggak termakan sama sekali. Jadi pas aku sampai di pelabuhan ini ya posisi kepala masih oleng. Nah, normalnya perjalanan laut dari Pelabuhan Pulau Bae, Bengkulu menuju Pulau Enggano itu kalau kapal perintis itu sekitar 12 jam kurang lebih plus minus tergantung cuaca. Kalau bagus ya bisa 11 jam atau 12 jam plus minus. Tapi kalau cuaca jelek itu bisa sampai 20 jam atau mungkin berangkat sore atau pagi
mungkin sampainya lagi mungkin bisa besok harinya lagi. Itu benar-benar tergantung cuaca. Itu ada dua yang biasanya kapal untuk umum itu kapal perintis atau kapal feri, penyeberangan feri gitu, KM apa gitu kalau ini Bengkulu gitu kan. Nah kita berangkat ini beruntung karena kita naik KRI Toda, itu perjalanan kita cuma sekitar 7 jam kurang lebih gitu, termasuk cepat itu, jadi memangkas separuh lebih waktu perjalanan. Dan itu posisinya baru dengan satu mesin, karena informasi yang diterima itu mesin kedua sebenarnya tidak hidup. Jadi waktu itu kalau mungkin dua mesinnya kedua-duanya itu digunakan mungkin bisa lebih cepat lagi, mungkin bisa 5 jam. Jadi begitu sampai di pelabuhan Malakoni Enggano, itu rombongan gubernur dan lain-lain itu langsung disambut bersara adat oleh Oce Pertika Kecamatan Enggano, dan rombongan itu disambut dengan tarian adat Enggano. Dan asal kita itu tidak sempat beristirahat, itu rombongan langsung bertolak meluncur menuju kantor camat ya. Oh ya, sebelumnya gitu kita langsung mampir ke balai desa dulu, balai desa apa gitu. Rombongan langsung dijamu untuk makan siang, dan beruntung waktu itu ya saya udah bisa untuk menelan makanan nih. Posisi olengnya itu sudah mulai berkurang. Asli makanan. Kantor Kepala Desa. Saya makan siang atau jamuan di bukan balai desa tuh, di rumah Pak Kades ya, di rumah Pak Kades itu kita langsung menuju kantor camat yang di sebelah juga ada puskesmas kalau salah. Nah di sini ya biasalah seremoni gitu kan, kegiatan agenda formalitasnya gubernur itu dari mulai peresmian apa gitu, kemudian pemberian bantuan kepada anak, kemudian dilanjutkan dengan audiensi di balai kantor camat itu lama itu. Kemudian penutupnya saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya mungkin kunjung. Di kantor camat Enggano itu kita langsung meluncur bersama rombongan itu menuju pelabuhan Kahyapu untuk melihat kondisi terkini pelabuhan Kahyapu yang memang sudah sejak beberapa bulan terakhir gitu lumpuh ya, rusak dan tidak bisa digunakan atau digunakan untuk bersandar kapal-kapal perintis ataupun kapal feri. Bukan kapal perintis, kapal feri. Karena memang di Enggano itu kan ada dua pelabuhan Malakoni dan pelabuhan Kahyapu. Nah, pelabuhan Malakoni itu biasanya memang selama ini peruntukan untuk kapal-kapal perintis, sementara untuk pelabuhan Kahyapu itu untuk pelabuhan kapal penumpang atau kapal feri. Nah, itu kondisinya sudah sejak beberapa bulan terakhir tidak bisa disandari kapal. Dan rombongan itu melihat langsung kondisi pelabuhan, termasuk terkait dengan rencana pembangunan ulang atau perbaikan yang sudah dianggarkan di APBD. Ini kan pelabuhan Kahyapu, ini kan pelabuhan utama di Enggano. Sekarang kita lakukan review gambar. Ini dari konsultannya sudah menyampaikan, dia bawa dijelaskan. Ini akan diselesaikan akhir Februari ini, sehingga nanti akan kita expose itu di awal Maret selesai. Kita akan langsung lelang, anggaran sudah tersedia. Biasanya proses lelang itu paling lama yang 40 hari, sehingga nanti Maret sampai awal April itu mulai dikerjakan dengan dana sekitar 6, sekian miliar. Nah kita harapkan ini akan segera berfungsi kembali di akhir tahun ini. Dan memang kita sudah bicara waktu, kalau tidak salah sebulan yang lalu, saya bertemu langsung dengan Menteri, kemudian Pak Dirjen. Waktu itu beliau mengatakan expose dulu tahap pertama 6, sekian miliar, ini bisa langsung kita kerjakan, ya, sehingga nanti bisa langsung berfungsi kembali. Ini target kita yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, yang 5 poin. Ya, agenda membangun Enggano itu salah satu di pelabuhan ini harus segera kembali berfungsi dengan baik. Pak, 6 miliar nanti udah bisa bersandar lagi Kak? Bisa, Pak, dipastikan bisa berfungsi. Ya. Bener-bener non-stop ini kita.
Selesai dari Pelabuhan Kayapu itu langsung lanjut lagi itu audiensi di salah satu rumah tokoh masyarakat di desa apa ya, lupa loh, desa Kayapu apa lagi. Wah, pokoknya full deh agendanya. Salah satu kenikmatan di Enggano, ikannya segar-segar. Ikan apa nih, Dang? Ikan kerapu sayangnya. Sotek itu pinang-pinang. Pinang-pinang. Ikan anu. Ikan ramon. Ramon. Baru dapat pagi ini lah, sore ini lah. Iya, Baru dapat sore ini pinang-pinang, ini kerapu. Ikan tanam pinang rapat-rapat. Pinang-pinang tidak dapat-dapat. Dapatnya ikan pinang. Dapatnya ikan pinang. Dari Enggano. Jadi di Enggano itu sekarang ya 2020 Februari sinyal seluler itu baru 2G, belum ada 3G, apalagi 4G, apalagi 5G. Jadi kami menumpang lah balai desa ya, di kantor desa Apoho ya, Apoho, menumpang wifi gratis. Sinyal bagus, kuat. Nah, masalahnya wifi dan listrik akan mati pukul 12 sampai jam 5 pagi. Jadi kita harus cepat balik ngecas baterai segala macam. Pagi itu lagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang mati lagi sampai jam 5 sore. Dan itu pun di Enggano hanya di sini ada akses internet ya. Cuma 14 jam listrik. Artinya memang luar biasa perjuangan kawan-kawan di sini untuk ya mengupdate informasi-informasi dari Enggano. Ya kita harapkan semoga lah secepatnya Telkomsel bisa masuk dengan sinyal 3G dan 4G atau 5G. Mana Yan? Pagi-pagi udah ngantri wifi gratis. Tuh, jaringan dari UBQ, kantor kepala desa Apoho. Ini pun bentar lagi mati Bang ya. Pak, listrik mati? Iya, jam 5 Pak. Ya bukan, jam 12 lah mati. Jam Tidak ya? jam 5. Itu di sini. Di Apoho. Numpang ngupload, numpang edit, dan numpang ngecas di kantor desa Apoho. Beginilah kondisinya guys. Dan ini bentar lagi mati lampu. Perjuangan. Pelabuhan Malakoni Enggano. Tarif masuk. Ini apa ya? Angkutan barang apa ini? Barang kali ya. Lagi nunggu pesawat yang berangkatnya jam 6 sore. Pesawatnya itu alias kapal barang perintis. Apa sih? Pelabuhan Lamu di situ. Pelabuhan Lamu pertama kali zaman dulu di situ. Itu benteng, kata orang sini benteng Jepang. Oh, itu benteng pendam yang kata Abang itu ya. Bukan Jepang sebenarnya itu. Ini punya? Itu yang buat ini Belanda. Itulah. Dermaga itu pertama kali itu. Nah, itu yang ada benteng itu ada benteng. Apa sih itu air itu belum naik, air masih daratan dulunya. Jadi kurang lebih ini mungkin terkena dampak abrasi ya. Jadi Belanda itu dari Nederland ke Tanjung Priuk terus ke Bengkulu lewat sini. Lewat sini. Kata orang-orang Belanda itu, kami melihat ada orang-orang di Pulau Enggano. Itu menunjukkan bahwa Enggano itu sebelum itu tidak ada gitu. Itu tahun berapa Belanda masuk, Ci? Hah? Belanda masuk tahun berapa? Belanda itu masuk aktif 1826. Perjanjian itu kan traktat London itu kan 1824. Aktifnya 1826. Berarti saat itu Bengkulu sudah dibarter dengan Singapura? Iya. Keelokan alam Pulau Enggano dari Pelabuhan Malakoni.
Ini hanya sebagian kecil yang bisa kita lihat. Tuh, luar biasa keindahannya. 2 hari di Enggano. 2 hari enggak sih? Kemarin siang sampai 24 jam lah kurang lebih ya, 24 jam sampai. Kemarin siang sampai, kita mendarat di sana di Pelabuhan Malakoni dengan menumpang KRI Toda nomor lambung 631. Jam 1 jam berapa itu sampai, langsung agenda. Jadi semuanya kemarin formalitas normatif, nggak ada dapat video atau foto landscape, semuanya video-video liputan. Dan kita pun akhirnya sekarang harus bersiap-siap pulang tanpa sempat untuk mengeksplor alam Enggano yang cantik sekali. Tapi memang kalau kesini sangat sayang kalau tidak bawa drone memang ya. Jadi kita nggak bisa eksplor lepas alam Enggano landscape secara menyeluruh. Kita kemarin cuman sempat mampir ke Kahyapu, itu pun nggak sempat ngambil video-video cakep gitu ya. Beauty shoot. Jadi pengalaman 2 hari selama di Enggano apa ya? Yang jelas listrik kendala. Karena di sini nyala itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang, jam 5 sore sampai jam 12 malam, selebihnya padam. Itu listrik. Nah, yang pertama dulu jalur transportasi lah. Kalau dari Bengkulu pilihannya ada 2 untuk manusia ya, angkutan manusia, itu kapal untuk jalur laut dan pesawat. Nah, pesawat itu masalahnya tidak setiap hari ada, bahkan seminggu sekali paling ada sekarang. Itu paling seminggu 2 kali, itu kalau yang minggu-minggu ganjil. Itu sih kendala. Terus untuk jalur laut juga yang ada kapal perintisnya itu bukan jenis kapal pemecah gelombang gitu. Sementara jalur laut Bengkulu Enggano itu kita harus melewati ombak-ombak Samudra Hindia. Terbayanglah bagaimana bentuknya. Jadi kapal yang disiapkan pemerintah untuk melayani rute pelayaran Bengkulu Enggano itu adalah kapal feri jenis Roro yang biasanya melayani rute Bakahuni Merak. Jadi jenisnya itu bukan jenis pemecah, bukan kapal yang punya lunas untuk pecah gelombang, tapi murni kapal yang lempeng gitu, yang datar. Jadi ketika ketemu gelombang ataupun alun ya begitu, langsung naik turun terasa. Itu transportasi. Untuk tiket sih katanya nggak terlalu mahal ya, karena ini sifatnya di kolektif, jadi kami tinggal naik aja. Cuman informasi tadi tiket untuk kapal yang sangat murah, itu sekitar 15.000 13.000 per orang untuk naik kapal perintis. Sementara untuk tiket pesawat itu sudah subsidi pemerintah, itu sekitar 350.000 atau 290 sekian, saya nggak tahu persis karena juga belum sempat beli sendiri gitu. Itu transportasi, listrik. Oh iya, sinyal. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal udah pasti kan gitu. Nah, ini kompleks juga, listrik juga itu tergantung sama BBM. Udah kompleks pokoknya. Persoalan di sini kompleks. Sudahlah pelotar luar atau pelotar depan. Persoalan itu tadi. Jadi kalau sinyal telekomunikasi di sini cuma ada Telkomsel, Itu pun nggak ada 3G, nggak ada 4G, apalagi 5G. Yang ada adalah 2G. 2G itu cuma bisa untuk SMS dan nelpon, coy. Itu gambarannya. Jadi memang perjuangan untuk komunikasi di Enggano ini benar-benar luar biasa. Apalagi ya? Oh ya, cuman sekarang memang masyarakat lebih sedikit tertolong dengan keberadaan akses wifi gratis yang sepertinya ada di balai-balai desa. Jadi di Enggano ada 6 desa, tapi kami cuma sempat akses yang satu balai desa, di balai desa Apoho. Itu memang akses internetnya sepanjang listrik nyala, itu pun juga nyala, dan itu sinyal bagus kuat karena memang dia langganannya satelit langsung. Itu ya. Nah, persoalan listrik tadi itu kemarin sempat bermasalah karena ya tadi listriknya kan itu tergantung dengan suplai BBM. Karena di sini kan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, punya PLN. Dan ketika kemarin terjadi krisis BBM gara-gara cuaca buruk, listrik pun akhirnya ikut padam selama beberapa hari. Bayangin nggak, selama beberapa hari. Nah, kenapa BBM bisa sempat terputus? Karena cuaca yang sangat buruk sehingga kapal barang ini nih
perintis yang biasanya mengangkut BBM ke Enggano nggak bisa berlayar. Kapal ini maupun kapal ferry itu nggak bisa berlayar. Jadi ya kompleks. Apa ya kendalanya itu? Cuman enaknya tadi. Oh iya, satu lagi ya. Akses jalur transportasi. Di sini jangan berharap kalian ketemu sarana angkutan yang wah, terus dapat angkutan aja udah beruntung. Di sini yang paling efektif sih paling nyewa jasa ojek motor ya. Cuman tarifnya orang nggak tahu karena kita selama di sini karena ikut acara rombongan jadi kita nebeng-nebeng begitu. Tapi masyarakatnya ramah-ramah, itu enaknya. Apalagi ya? Kelebihannya. Yang pertama kelebihannya sih alamnya pasti indah ya. Alamnya sangat indah. Enggano itu alamnya sangat indah. Meskipun saya nggak bisa lihat langsung semuanya, baru lihat beberapa potong. Selebihnya lihat dari Instagram, dari video-video para landscaper itu sih. Alamnya indah. Terus kalau makan ikan di sini kayaknya udah dijamin bukan ikan es, bukan ikan yang dibungkus selama hari, tapi ikan segar. Jadi kalau Anda ke warung makan di sini di Enggano itu kalau makan ikan itu ikan segar yang dimasak, bukan ikan yang sudah dibungkus berhari-hari. Itu sih kelebihannya itu. Kemudian di sini ada kuliner yang mungkin susah atau mungkin tidak akan temui tempat lain, namanya kuliner ya, makanannya daging burung perdap apa lupa aku tuh, sejenis burung merpati hutan atau liar gitulah, kecil. Dan itu dagingnya gurih sekali. Oh ya, kalau kesini wajib saran ya. Pertama nih, space harus punya stok atau space memori penyimpanan alat perekam, mau itu kamera kek, mau GoPro kek, mau itu DSLR, mau itu drone. Sediakanlah space memori yang besar. Itu satu wajib. Yang kedua, baterai cadangan. Wajib banget baterai cadangan. Ya minimal 3 atau 4. Selebihnya apa ya? Oh iya, packinglah seminim mungkin. Jangan terlalu banyak barang, itu sih seefektif mungkin bawa barang. Jangan terlalu banyak. Karena kan di sini mobile tuh. Kalau untuk penginapan banyak sih, penginapan banyak ada ya. Ada semacam guest house gitu. Ada semacam kos-kosan juga ada, cuman tarifnya aku belum sempat survei. Ya, informasi untuk kapal pun itu tidak tiap hari ya, seminggu 2 kali kalau nggak salah. Jumat dan hari Selasa. Itu. Kayak gini masih. Tiketnya 13.000 perak, murah meriah. Non seat tapi ada sekarang tempat duduk. Ini kan tempat duduknya semua. Nih bentuk non seat begini. Nih bentuk non seat. Tapi ada bos di sini. Inspektorat. Ini suasana di dek kapal perintis. Akhirnya bertolak dari Enggano pukul 17 WIB, jam 5 sore lewat dikit. Hai Eko, guys, wartawan BE. kita sekarang mau menuju ke Bengkulu. Dari Pulau Enggano, tepatnya di Pelabuhan Malakoni. Pelabuhan Malakoni. Selebihnya buat channel dewe. View-nya kece ya kok. View-nya super keren. Kalau Enggano mah keren. Perjalanan perkiraan sekitar 12-14 jam kalau cuaca bagus. Kalau cuaca jelek ya mungkin bisa lebih dari itu. Ini adalah tipe kapal perintis, jadi tidak ada space untuk mobil kendaraan. Jadi mobil-mobil tuh besok nyusul dia naik kapal KMP Pulau Telo. Lumba-lumba, saya nggak bisa di zoom di arah sana. Ada lumba-lumba banyak gitu. Cuman nggak bisa sih nge-zoom lagi, cuma ngeliatin ya di kamera ini.
Jadi sebenarnya ada lumba-lumba tadi yang itu pernah bermunculan, cuman kita terlambat tahu, terlambat sadar, dan posisinya cukup jauh dari kapal, nggak terlalu terlihat sih di kamera, nggak terlalu terlihat. Posisinya jauh itu. Suasana di dek luar kapal mengeri, gelap karena lampu dimatiin di atas itu. Lagi gelap lagi nih. Cuacanya cerah. Oh, cuma nggak kelihatan bintang-bintang di atas. Kapal Pandu dari Telindo PC Pelabuhan Pulau Bae Bengkulu. Proses Pandu kapal perintis KM Sabuk Nusantara 52.